syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Segala puji dan syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Ini waktunya singkat sekali nih Ustaz. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa bermanfaat di waktu yang sedikit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Rasulullah, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatlunahu kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafat malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Amin. Mudah-mudahan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mentadaburinya, mempelajarinya, tidaklah turun kepada mereka sakinah. Mereka senantiasa dinaungi oleh malaikat dan mereka dinaungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut-sebut nama bapak-bapak. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tersebut. Amin ya rabbal. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Irfan, Pak Heru, Pak Siregar, dan para jamaah Masjid Baitur Rahim ya, Baitur Rahman, Masya Allah, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala al-Quranul Karim, adab kepada Al-Quran. Luar biasa nih. Ini kayaknya kalau bapak-bapak mengkaji bab ini perkara besar bapak-bapak. Ini perkara besar sekali ini. Makanya kalau mohon maaf yang tidur, yang ngantuk, cuci muka dah. Ini mohon maaf sebelumnya, saya orang Roblong jadi suka ngebanyol ya. Sebelumnya minta maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Qur'an buat kita, buat manusia, buat umat Islam. Ini adalah perkara yang besar, seakan-akan Rasulullah ini diutus untuk ini. Beradab, Masya Allah. Ini akhlak. Jadi ini hal yang penting, ini hal yang besar. Ya, oleh karena itu sebelumnya saya sebagai pengantar saya mau tanya sama bapak-bapak. Lawan kata dari beradab apa? Apa tuh kira-kira tuh? Lawan dari beradab. Ini orang nih beradab sekali. Nah, lawannya apa tuh? Tidak beradab. Itu bahasanya halus. Kalau bahasa kampung saya sono, bahasa lawan yang nggak beradab tuh orang kurang ajar. Kurang ajar nih orang, nggak beradab nih orang nih. Ya. Jadi kalau seandainya kita mempelajari ini, itu semata-mata kita agar kita tidak kurang ajar kepada kitab yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang besar ini. Kadang-kadang kita nggak sadar sebagai kaum muslimin, kita melakukan hal-hal yang justru malah kurang adab kepada Al-Quran itu sendiri. Alias kita kurang ajar dengan kitab yang Allah turunkan. Ambil satu contoh misalkan. Kita nih kalau misalkan dapat WA dari bos kita, Pak Heru. Waduh, Pak Heru nih kalau dapat WA dari komandan, siap komandan, 86, OTW. Waduh. Dibaca pelan-pelan tuh satu huruf. Sampai apa nih maksudnya nih? Apa pimpinan saya bilang apa nih? Sampai sebegitunya.
Tapi giliran Al-Quran dibacakan sambil ngobrol, dia sambil nggak dengerin. Naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, Ustaz, begitu, Ustaz. Masya Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, diam, dengarkan agar engkau mendapat rahmat. Ini enggak, orang lagi baca Quran, dia ngobrol-ngobrol, ya. Bahkan Al-Quran dijadiin untuk obat tidur. Ya Allah, ini benar-benar kurang adab ini. Al-Quran, dulu para sahabat ketika dibacakan Al-Quran, itu mereka diam dengerin. Ini luar biasa. Nah, ini belum seberapa, ini kita banyak nih. Nah, di sini ada kitab Minhajul Muslim, buah karangan Syekh Abu Bakar Az-Zazairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, yu'minul muslim bi qudsiyatihi kalamillahi ta'ala wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sa'iril kalami. Beliau mengatakan bahwasannya seorang mukmin itu seharusnya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan fadilah dibanding semua kitab-kitab yang ada. Yakin dulu tuh. Kadang-kadang kita tuh kalau sama Al-Quran nggak ada bedanya tuh sama perkataan manusia biasa, karena kurang takzim kita sama Al-Quran tuh. Buktinya apa? Al-Quran itu buat main-main, Al-Quran itu buat apa tuh namanya, buat dilalaikan dan lain sebagainya. Ini baru masalah mendengarkan loh ya, belum mengamalkannya nih. Ya, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini nih, ya saya yakin lah nih orang-orang yang wajah-wajahnya udah pada bisa baca Quran baik dan benar nih, insya Allah nih. Ya, yang istilahnya semuanya udah tahu tuh apa tuh yang namanya ikhfa safawi. Jangan sampai nanti kita pengen beradab kepada Al-Quran tapi kita giliran ditanya ikhfa safawi nggak tahu. Ikhfa itu ada berapa tuh, Pak? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang terdahulu yang kami beri kitab, mereka membaca yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan benar sesuai dengan hak-hak tilawah. Lihat tuh, paham nih ikhfa safawi. Belum lagi nanti ada ikhfa abad, ikhfa ausat, ikhfa akrab. Waduh, ini jangan-jangan kalau orang yang belum paham baca ini nih, belum bisa baca Al-Quran dengan benar dan baik dan benar, mungkin karena gajinya udah triliunan. Jadi dia biasa aja, orang udah kaya, ngapain belajar gituan, ya kan? Rumahnya udah mewah, mobilnya udah bagus, kamarnya juga tempat tidurnya udah empuk, kamarnya ada AC. Ngapain capek-capek belajar abad, akrab, ausat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bi aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Gawat dah tuh. Perlukah kami kasih tahu bahwasanya ada di muka bumi ini manusia yang berjalan di muka bumi ini, mereka melakukan perbuatan yang amat merugikan dirinya dan amat sesat di hadapan Allah. Namun annahum yuhsinuna sun'a, mereka merasa baik-baik saja, belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, dia aman-aman saja. Dia tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar, dia pikir nggak akan berimbas di akhirat tuh nggak bisa baca Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca. Nanti kita ditanya, antum beriman kepada Al-Qur'an? Iya ya Allah. Coba baca. Nah, lu kalau disuruh begitu gimana? Ya.
Sedangkan ulaika yu'minuna bi. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran. Ngeri ini pembahasan nih, Masya Allah. Makanya kalau misalkan kajian adab Al-Quran tidur, waduh, ini mohon maaf nih. Soalnya memang suasananya lapar sama ngantuk. Masya Allah. Ini apa saya terlalu semangat Ustaz? Diturunin tensinya Ustaz. Gak apa-apa, terusin aja. Gak apa ya. Wa annal Qur'an al-Karima kalamullahi alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ini seharusnya kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan pembuktian, bukan hanya sekedar lisan, bahwasanya Al-Quran itu tidak datang kepadanya di depan maupun di belakang kebatilan. Gak ada yang salah dalam Al-Quran. Sejago-jagonya orang bikin kitab, siapapun dia, selama dia manusia, dia bikin kitab selain Al-Quran, pasti ada kesalahannya. Karena Allah tidak mau ada kitab di muka bumi ini yang sesempurna Al-Quran. Kitab apapun itu, kitab apapun dia bikin kitab ini, pasti ada kesalahannya, pasti. Sengaja Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mau ada kitab yang sebanding dengan Al-Quran. Oleh karena itu kita harus seyakin-yakin, dan ini bentuk dari adab. Sama aja Ustadz, baca Al-Quran saya juga baca Al-Quran, nggak baca Al-Quran gaji saya segitu-segitu aja. Ini kurang adab namanya. Ya, karena dia tidak merasa bahwasanya tidak ada perubahan ketika dia membaca Al-Quran. Mau baca Al-Quran, mau nggak baca Al-Quran sama aja katanya. Ini kurang ajar, kurang adab nih. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwasannya tidak akan datang kebatilan di depan maupun di belakang Al-Quran. Lebih-lebih beliau mengatakan, man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa ana ahlullahi wa khassatuhu wal mutamaksikuna bihi najun faizun wa mu'riduna anhu halka khasirun. Masya Allah ini. Beliau mengatakan barang siapa yang berkata dengan perkataan Al-Quran, maka dia pasti benar. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia pasti adil. Dan ahlul Al-Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuhu. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi fil ardi ahlaid minan nas manhum hafizul Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ini. Para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, hafizul Quran, orang yang senantiasa membaca Quran, orang yang senantiasa menghafal Quran. Maksudnya apa? Ahlullahi wa khassatuhu adalah orang-orang yang apabila dia membaca Al-Quran lalu dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Apabila dia kesulitan, dia dimudahkan oleh Allah. Apabila dia minta tolong, maka Allah tolong. Ada tuh orang, dia mau kesini mentok, mau kesini mentok, mau kesini nggak ada pertolongan, nggak ditolong sama Allah, karena dia jauh dari Al-Quran. Karena dia jauh dari Al-Quran. Aduh, susah dah Ustaz dah. Nyari solusinya susah dah. Bingung dia, mentok kesini mentok, kesana mentok. Seakan-akan Allah tidak tolong dari urusannya dia, karena dia jarang baca Quran. Gak mungkin Allah perlakukan sama orang-orang yang baca Al-Quran 1 juz 1 hari dengan orang-orang yang jarang baca Al-Quran. Gak mungkin Allah perlakukan sama, gak mungkin. Karena ini bentuk dari adab yang Allah inginkan. Bahkan Allah sengaja hafalan Quran kita dihilangkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Bahwasannya apapun yang kami hilangkan dari dada-dada kalian, dari ingatan-ingatan kalian, maka kami akan ganti yang lebih baik atau yang serupa. Maksudnya apa? Kita udah ngapalin, lupa lagi. Ngapalin, lupa lagi. Itu kenapa? Karena agar Allah inginkan kita senantiasa baca lagi, murojaah lagi. Nggak ada metode yang paling bagus. Nggak ada. Pasti bakalan lupa. Karena Allah pengen kita terus baca Al-Quran.
Nih kagak baca Quran, kagak, boro-boro ya, giliran baca Quran baru a'udzubillahi minasy. Udah ngantuk. Gimana tuh? Ngakunya beriman kepada Al-Quran. Jangan-jangan kita termasuk orang yang digambarkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, dia tidak beriman. Kenapa? Ya karena yang dilakuin gak beradab terhadap Al-Quran. Makanya Allah singgung, afaman kana mu'minan kaman fasiqa la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Ini apa saya semangat ya, bengong semuanya. Tidak sama. Karena kenapa? Kalau orang mukmin itu menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Ada aja walaupun dia kerja, tapi ada waktu-waktu, bukan dijadikan Al-Quran itu sisa-sisa waktu ketika udah capek baru baca Quran. Ya. Dia ada meluangkan untuk baca waktu khusus buat baca Quran. Sedangkan orang-orang yang fasik habis waktunya buat hal-hal yang tidak berguna. Scroll-scroll TikTok, baca-baca komen, ya. Semuanya dikomentarin. Naudzubillahi subhanahu. Beda dengan orang-orang mukmin. Ya, makanya Allah berikan ketika dia berkata dengan Al-Quran, maka dia pasti benar. Ya, dan wal mutamassikuna bihi najun faijun, barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dia beradab banget nih. Masya Allah nih, Al-Quran benar-benar dah. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'una. Bahkan wazilat qulubuhum, ya Ustaz, bergetar dia. Ketika ada orang baca Al-Quran, dia tuh langsung apa tuh? Apalagi tentang ayat-ayat yang istilahnya yang tentang azab. Ya, ketika kita aja kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi ini digoncangkan seguncang-guncangnya sama Allah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah dan malaikatnya datang bersab-sab. Waji'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Aduh, perasaan kalau udah dengar ayat itu udah getar kita. Ketika ditunjukkan neraka jahanam, nggak ada lagi manfaat untuk oh iya dulu kita harusnya begini dulu. Oleh karena itu nih, kita ketika masih hidup, masih diberikan kesempatan sama Allah, pulang dari sini ambil Al-Quran, baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Mendingan mana? Nih buat orang-orang yang, kalau saya sih nggak di sini ya, buat orang-orang jauh lah yang di laut. Mendingan mana? Belajar, dia duduk di majelis tajwid, ya, kan ada ustadz nih, ada majelis tajwid. Dia datang, dia duduk, dia dengerin, tapi dia nggak bisa-bisa ustadz. Mendingan mana? Sama orang yang udah nggak bisa, nggak mau belajar. Mendingan mana tuh kalau ketemu Allah tuh? Mendingan pertama dia duduk, seenggaknya dia udah punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya masih belajar sama Ustadz Irfan, tapi keburu umur waktu kontrak saya habis. Masih ada hujahnya. Oh, kamu masih belajar? Ayo udah, nggak apa-apa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah surga.
Tapi udah kagak bisa baca Quran, udah kagak ngerti itu yang namanya ikhfas apa ya. Boro-boro ngaji, ya Allah, boro-boro saya ngaji, ya Allah, saya sibuk dah, pokoknya sibuk saya. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, ini tegang semua ini. Saya minum dulu lah, Santa. Masya Allah, udah habis waktunya tuh. Gimana? Masih lama? Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda di dalam hadis Baihaqi, bahwasannya beliau mengatakan, innal quluba tasda'u kama yasda'u hadid. Sesungguhnya nih, hati kita ini semakin tua nih Pak. Ini orang-orang tua semua ini. Yang muda kita doang kayaknya satu ya. Semakin tua itu semakin berkarat seperti hadid, besi. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila ya Rasulullah majilauha? Faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Wahai Rasulullah, bagaimana tuh caranya untuk ngilangin karat-karat di hati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca Quran dan mengingat kepada kematian. Khawatir kita Pak kalau misalkan kita nggak beradab kepada Al-Quran, cara baca kita masih nabrak sono nabrak sini, nanti kalau ditanya sama Allah bingung kita Pak. Mendingan kita duduk di majelis tajwid, mau paham ke mau enggak ke, udah duduk aja dah, mau dengerin dah, yang penting lah ya. Itu akan menjadi hujah buat kita. Ini sebenarnya masih banyak banget nih ya, saya singkat aja dah. Adab yang pertama adalah an yaqra'u ala akmalil halati. Hendaklah kita baca Quran dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yaitu min taharatin wa istiqbalil kiblati wa julusin fi adabi wa waqar. Kita tuh kalau mau baca Quran benar-benar kita persiapin, benar-benar kita dalam keadaan suci, benar-benar kita menghadap kiblat, nggak semaunya, duduk di tempat yang duduk yang penuh sopan santun, ya, kagak sambil ngelonjoran, sambil ngangkang dan lain sebagainya. An yurattilahu wa la yusri' fi tilawah, dan jangan buru-buru baca Quran. Wala tuharik bihi lisanaka litajala bih. Jangan, wahai Muhammad, jangan buru-buru baca Quran. Ya, jangan buru-buru. Kita tuh di waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran tuh Masya Allah, belajar. Ada metodenya tuh belajar. Tinggi, sedang, rendah dulu kita belajar gitu Ustaz ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggi, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sedang. Maliki yaumiddin. Rendah. Terus begitu terus. Belajar metodenya dan jangan buru-buru. Ya, pelan-pelan. Ya. Kalau udah belum bisa baca Quran, ya terus belajar, terus. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah. Itu udah dipanggil tuh. Udah. Oh lanjut, enggak apa-apa. Oh 10 menit. Yang kedua, an yaltazima khusyu'a inda tilawah wa an yuzhira huzna wa an yabqiya aw yatabaka illam yastati bukaan. Ini penting nih. Ini sudah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, dan kalau kita melakukan ini maka kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Apa itu? Yaitu membaca dengan cara menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an nazzala bihuzni, fa idza qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabaku."
kata Rasulullah SAW. Al-Quran ini diturunkan dengan penuh perjuangan dan kesedihan. Oleh karena itu ketika baca Al-Quran, khususnya ayat-ayat azab, ya, yang kita di mana kita melanggar dosa tersebut, maka disunahkan untuk menangis. Kalau engkau fa'ilam yastati, kalau engkau tidak bisa menangis, maka pura-pura nangis. Pura-pura nangis itu sunnah. Karena kenapa? Setidaknya kita pura-pura nangis baca Quran karena kita nggak tahu artinya. Ada orang sholat, yang lain nangis, dia doang nggak nangis. Wah, enak banget tuh orang sambil nangis, paham kali sama bacaan imamnya. Akhirnya dia, karena dia nggak paham, dia nangis sekencang-kencangnya. Wow, habis sholat tegur, emang antum paham? Justru itu anda nggak paham, jadi anda nangis. Makanya ini, ya Allah, ini salah satu adab kepada Al-Quran, yaitu mengetahui isi bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang dibacakan Al-Quran. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak yang hadir, ya saya yakinlah, berapa banyak di sini yang sudah menghatamkan Al-Quran tapi terjemahnya Pak Heru? Seumur hidup nih terjemahnya Indonesianya nih. Juz amma dah, juz amma. Ada nggak juz amma Indonesianya doang tuh? Apa sih isinya dari Amayata Sa'alun tuh? An-Naba apa tuh isinya tuh? Jangan-jangan kita baru tahu Al-Maidah ayat 51 tuh baru-baru ini aja tuh artinya doang, itu doang sedikit tuh. Ya. Apa yang menjadi kecintaan Allah dalam surat Al-Imran? Apa yang menjadi kebencian Allah dalam surat An-Nisa misalkan? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan merasa puas. Tahu nggak siapa yang merasa puas? Udahlah, saya ngapain, orang udah tua, mata juga susah ngelihat, gaji juga udah gede, saya ngapain saya belajarin gitu kan? Ya itu emang saya mau jadi ustadz. Mengetahui isi Al-Quran bukan untuk jadi ustadz, bukan, buat amal ibadah kita. Kita dalam rangka memperbaiki adab kita kepada Al-Quran. Ya, jangan kita terus. Tahu nggak, orang yang merasa cukup, Allah gambarkan apa? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas, kata Allah. Kalal insan layatgha, togo, satu-satunya kalimat togo itu disandarkan kepada Fir'aun. Izhab Musa ilal Fir'aun innahu togo. Wahai Nabi Musa, pergilah engkau ke Fir'aun tuh, sesungguhnya dia telah togo, yaitu melampaui batas. Kalau ada orang melampaui batas sama kita, wah ini orang melampaui batas nih. Wah, melampaui batas nih. Iya, orang kurang ajar namanya tuh kalau melampaui batas. Kata Allah, innal insana layatgha. Siapakah yang orang kurang ajar di hadapan Allah? Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa cukup melihat dirinya. Ya itu surat Iqra kan? Makanya kita jangan ngerasa cukup, terus kita belajar. Alhamdulillah nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bapak-bapak duduk di majelis ini. Semoga bapak-bapak yang hadir di sini termasuk dari sabda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti bagaimana cara beragama dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup ya? Cukup? Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali lagi. Masih banyak ya pembahasannya insyaallah. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf apabila ada diksi yang kurang berkenan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan? Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Idam, Masya Allah.
Iya, iya. 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 Waktu sholat apa saat kita di luar lewat atau lagi ngobrol dengar yang di masjid itu sikap kita bagaimana? Iya. Iya. Memang ini tradisi yang ada di Indonesia. Kalau bapak-bapak ke Saudi itu nggak ada masjid-masjid masang Al-Quran. Cuman kan bukan kita yang mau dengerin Al-Quran itu disetel. Yang wajib dengerin yang nyetel. Yang jadi masalah dia nyetel, dia tidur. Gitu. Jadi jangan, kalau emang dia mau dengerin, ya mau dengerin Al-Quran, dia dengerin. Tapi kalau kita mau lagi lewat, itu tidak berdosa kita, nggak apa-apa kita. Yang jadi masalah adalah ketika dia nyetel Al-Quran, dianya tinggal tidur. Itu jadi masalah, itu kurang adab sama Al-Quran. Sedangkan kita yang mungkin tidak berniat untuk mendengar Al-Quran, ya kita mungkin ada kerjaan dan lain sebagainya, ya kita tidak berdosa. Gitu, seperti itu. Syukran. Salah. Ada hadiah kata kalau nanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tuh, Pak Idam, jazakallahu khairan. Syukran jazakallahu khairan.